Masih dari kawasan Jalan Ahmad Jazuli nomor 4 Kota Baru Yogyakarta 91,1 FM RRI Pro 1 Gedein dong, Mas. Yogyakarta, kanal informasi dan inspirasi di Jogja siang ini ya, menemani makan siang Anda ya. Tentunya RRI Pro 1 Yogyakarta kembali dengan segmen Maksi dengan kita ya, berjumpa lagi di dialog siang hari ini, dan kali ini saya Panji Wojo menemani ruang dengan Anda. Kita akan berbincang-bincang dalam obrolan siang ini, diskusi seputar ruang kesehatan, dan tema kita hari ini adalah tak kenal maka sayang, mengenal gagal jantung lebih dekat begitu. Dan pastinya sudah tersambung via line Zoom ya, bersama dengan kami ada Dr. Adigama Priamas Febrianto SPJP. Beliau adalah dokter spesialis jantung dan pembuluh darah dari RSUD Sle yang nantinya akan menemani ruang dengar Anda hingga jelang pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dan bagaimana sih kita mengenal yang namanya gagal jantung seperti apa, dan pastinya kita akan bahas. Dan sebelumnya kita langsung sapa dulu dokter, manggilnya dokter Gama. Priamas atau apa ini? Dokter Gama, Assalamualaikum. Mas Panji. Oke, Dokter Gama. dokter Gama, baik. Selamat Iya. siang dokter Gama ini. Semoga silahkan langsung menyapa pendengar di RRI 1 ini, dan bagaimana sih kenapa memilih tema kita hari ini. Maka tak kenal maka tak sayang. Nah itu kan terjebak nih. Maka tak kenal maka tak sayang. Yang kita kenal adalah bagaimana cara mengenal gagal jantung lebih dekat. Moga silakan dokter Gama. Oke, selamat siang Mas Panji dan mitra sehat RRI Pro. Jadi kenapa kami memilih topik ini? Jadi tanggal 29 September kemarin itu adalah Hari Jantung Sedunia, Mas Panji dan mitra sehat. Jadi kalau kita tahu di mana sekarang ini penyakit jantung ini jumlahnya luar biasa banyaknya, dan burden dan prevalensi di Indonesia ini sangat tinggi, di mana gagal jantung sendiri itu adalah akhir dari segala seluruh penyakit jantung. Ada penyakit jantung, ada penyakit jantung koroner, penyakit jantung katup, dan penyakit jantung lainnya. Dan itu nanti ujung-ujungnya akan berakhir di sindrom namanya gagal jantung. Nah, gagal jantung sendiri masih terdengar jarang didengar oleh teman-teman atau mitra sehat, di mana kita harus lebih dalam supaya kita tahu juga tata laksana yang benar bagaimana. Jadi ternyata gagal jantung ini tuh banyak loh Mas di masyarakat, cuman karena masih awam istilahnya, jadi kita istilahnya belum tahu, oh ini tuh gagal jantung toh. Jadi pasien cenderung datang dengan kondisi terlambat, sudah sampai rumah sakit tuh harusnya di stage awal dia bisa kita tangani, tapi dia justru karena dia tidak mengenal gagal jantung, dia datang di sudah tahap yang sudah kronis, sudah kondisi berat. Jadi kita sebaiknya kita siang ini belajar mengenai gagal jantung, begitu Mas Panji. Baik, Dokter Gama, terima kasih. Awalnya nih yang masih menjadi pengertian ya di orang awam, mungkin pasien saya sendiri juga nih, terkait dengan gagal jantung sendiri itu apa sih, gagal jantung ini kadang disalahartikan atau memang sama ya, itu gagal jantung dengan serangan jantung begitu ya. Karena kalau di kondisi medis nih sedikit-sedikit ketika kita pingsan atau segala macam, atau mungkin pusing segala macam yang bersinggungan dengan, kadang kadang salah nih dok, ketika kita merasakan ada dada sesek di dada, kita bilangnya itu serangan jantung, padahal ketika kita cek di dokter atau segala macam, jatuhnya uh, justru ke lambung atau GERD. Nah ini kan pengertian-pengertian seperti itu, atau mungkin tanda-tandanya yang mungkin lebih spesifik, ini gimana nih dok? Oke, oke Mas Panji dan mitra sehat. Jadi kita kupas satu persatu ya Mas Panji ya, dari gagal Iya, iya, jantung monggo. dulu. Dari gagal jantung itu sebenarnya bukan suatu diagnosa yang berdiri sendiri. Jadi dia adalah merupakan kumpulan sindrom, kumpulan dari tanda dan gejala klinis yang disebabkan oleh ketidaknormalan struktur maupun fungsi dari jantung. Jadi pompanya bisa kurang, atau mungkin katupnya ada masalah, atau mungkin yang lain-lain. Nah, sehingga kita harus mengenal tanda dan gejala gagal jantung itu apa. Nah, biasanya ada tanda gagal jantung yang paling sering adalah sesek, Mas. Jadi pasien kalau tidur harus pakai bantalnya tinggi, harus 3 atau 4 bantal gitu ya.
Lalu pasien misalnya dia jalan-jalan ke mall, dia cenderung milih pakai lift karena dia disuruh naik tangga, mungkin di swalayan yang belum ada eskalatornya dia harus naik tangga 3 lantai gitu, baru naik 1 lantai 2 lantai wes ngos-ngosan, menggeh begitu. Nah itu adalah satu tanda awal dari gagal jantung. Mungkin dari salah satu dari kita, mungkin saja kita kena gagal jantung. Terus selanjutnya biasanya pasien datang dengan keluhan kakinya bengkak mas, jadi nggak ngapa-ngapain kok bengkak kakinya. Nah jadi dipencet gitu kok, istilahnya kalau orang Jawa kok legok, kakinya dibengkak dipencet kok legok, seperti itu. Lalu pasien itu cenderung kalau malam itu dia tidur sering terbangun mas, jadi nggak ada apa, nggak ada petir, nggak ada hujan, nggak ada apa, dia tidur jam 9 malam ya kan, terus nanti sekitar jam 11 jam 12 malam dia terbangun. Nah, tapi terbangunnya bukan karena mimpi buruk ya Mas Panji ya, tapi dia terbangun karena sesak nafas. Jadi dia duduk dulu, nyaman, dia mulai tidur lagi. Nah, itu adalah tanda-tanda awal dari gagal jantung. Berbeda dengan seperti serangan jantung Mas Panji. Serangan jantung itu sifatnya akut. Jadi dia misalnya biasanya dipengaruhi oleh aktivitas. Misalnya kita sering dengar pemain badminton itu lagi namplek ya Mas, lagi semangat-semangatnya terus kolaps. Nah, seperti itu. Jadi serangan jantung itu tandanya adalah nyeri dada sebelah kiri. Gampangannya kalau pasien-pasien itu ceritanya seperti kembruan gapuro, nah, atau seperti tertimpa benda berat, rasanya ampek, tembus ke belakang dan disertai keringat dingin mas. Dan biasanya nyerinya itu menjalar ke lengan kiri maupun sampai ke rahang. Nah berbeda banget sama gagal jantung. Kalau gagal jantung itu keluhannya utamanya adalah sesak nafas. Kalau serangan jantung keluhan utamanya adalah nyeri dada kiri seperti tertimpa benda berat seperti kembruan gapuro. Nah berbeda dengan mungkin yang sering kita dengar adalah GERD ya, atau asam lambungnya naik gitu nggih. Nah itu cenderung keluhannya adalah nyeri di ulu hati seperti ditusuk-tusuk. Nah beda banget kalau serangan jantung nyeri dada kiri tembus ke belakang seperti tertimpa benda berat. Begitu Mas Panji. Baik, ini dok sekalian, ketika sudah dijelaskan apa itu gagal jantung dan serangan jantung. Nah penyebabnya nih dok, apa aja penyebab ketika bisa menjadi gagal jantung begitu? Apakah sama dengan penyakit-penyakit misalnya serangan jantung atau segala macam, atau dari pola makan itu dok? Atau mungkin sudah keturunan begitu kalau gagal jantung nih? Oke. Jadi dari yang paling dekat dulu ya Mas Panji. Jadi gagal jantung itu adalah yang tadi kita sudah cerita di depan, adalah dia adalah akhir dari semua kumpulan penyakit jantung. Ada yang sakit katup jantung, ada yang sakit koroner, ada yang sakit hipertensi, ada yang gangguan irama jantung. Nah, jadi karena dia adalah akhir dari segalanya, ya kita kupas satu persatu. Jadi gagal jantung itu penyebab yang paling dekat adalah satu, hipertensi mas. Jadi pasien dengan hipertensi sangat mungkin terkena gagal jantung. Nomor dua, pasien dengan diabetes mellitus sangat mungkin terkena gagal jantung. Penyakit jantung koroner, ya dia sering nyeri dada. Lalu pasien dengan gangguan irama jantung, ya misalnya pasien dengan gampang pingsan atau mungkin sering berdebar-debar, ya. Lalu penyakit seperti penyakit katup, ya gangguan katup jantung. Jadi jantung itu ada katupnya, ada klepnya seperti pintu itu. Nah itu kalau terjadi gangguan katup bisa banget terjadi gangguan di fungsi atau pompa jantung yang tadi yang seperti kita cerita. Ada juga gangguan seperti jantung bawaan maupun infeksi, dia bisa membuat terjadi gagal jantung. Akhirnya ya, jadi inilah gagal jantung adalah akhir dari semua yang kita ceritakan tadi akan terjadi gagal jantung. Seperti itu Mas Panji. Baik, ini tadi sudah diinformasikan ya terkait dengan gejala-gejalanya nih ketika ngos-ngosan, naik turun tangga. Nah, yang memiliki resiko kena gagal jantung nih dok, padahal ketika nggak cuman orang tua aja nih, kadang udah muda nih kita udah ngerasa ketika kita naik tangga sudah ngos-ngosan, atau mungkin yang disebutkan tadi dokter Gama tadi, mungkin apa jadi merasa yang di usia muda ini apakah saya gagal, atau mungkin di usia tua saja ini. Nah ini siapa saja nih memiliki resiko kena gagal jantung nih dokter Gama? Jadi yang beresiko adalah dewasa tua nih mas. Jadi kalau laki-laki di atas 45 tahun, perempuan di atas 55 tahun, tapi tidak menutup kemungkinan sekarang itu bergeser mas, kurva bergeser. Pasien yang usianya muda
dengan faktor risiko yang ada, misalnya dia perokok, dia alkoholisme, dia mungkin ada genetik dari orang tua keluarganya, itu juga mungkin banget bisa terjadi kejadian gagal jantung. Tapi awamnya pasien yang terdiagnosa gagal jantung biasanya dia punya faktor resiko. Yang paling sering adalah hipertensi, diabetes mellitus, penyakit jantung koroner, lalu misalnya pasien dengan penyakit katup jantung tadi gampang capek seperti itu. Nah, jadi pasien-pasien seperti itu laki-laki di atas 45 tahun, perempuan di atas 55 tahun dengan faktor resiko, nah sebaiknya screening. Nah, jadi sedikit-sedikit kok gampang capek, padahal rekan kantornya misalnya sama-sama usia 38 tahun, kantornya disuruh futsal 15 menit kuat, dia cuma 2 menit, wah aku serah kuat, menggeh aku. Nah itu saatnya screening, Mas Panji. Baik, ini bergabung ini ternyata dari tadi ini Dokter Gama ini. Mau kita langsung sapa saja ini yang ingin bertanya di line telepon di 5803333. Selamat siang, makan siang sama RRI Pro 1 Yogyakarta. Selamat siang. Nggih. Dengan siapa di mana? Pak Sukiman di Berbah. Pak Sukiman, nggih. Pak Sukiman di Berbah, monggo silakan langsung ditanya ke Dokter Gama. Ya, ini Pak itu dari Lima bisa dokter. Nggih? Tentang obat. Iya. Bisa ya? Bisa. Oh iya, terima kasih. Saya ini orang lansia pohona 82 tahun. Punya masalah lutut kanan, bahu kiri. Jadi konsen kata dokter tidak mengkhawatirkan. Tetapi rasa sakitnya itu, sampai sekarang saya ini mengkonsumsi obat dan diklopenak. Pertanyaannya, apakah obat ini ada efek samping atau aman-aman saja? Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Pak Suki ya. Ini beliau sudah berumur 82 tahun ya, yang tadi mungkin penyakitnya adalah lutut dan bahu kiri begitu ya. Dan sudah memberi obat gitu ya dari dokter begitu. Apakah dia bertanya apakah obat-obat ini yang beliau konsumsi ini memiliki efek samping begitu? Mungkin efek sampingnya yang mungkin dituju ke tema kita hari ini, apakah menjurus ke efek samping jantung atau mungkin yang lainnya begitu, Dokter Gama? Monggo silahkan. Ya, baik Pak Sukiman yang di Berbah nggih. Jadi Pak Sukiman dengan keluhan lutut kanan dan bahu sering konsumsi obat anti nyeri ya. Anti nyerinya dengan golongan NSAID itu tadi natrium diklofenak. Ya betul Pak Sukiman. Jadi di usia 82 tahun apabila panjenengan rutin konsumsi natrium diklofenak, menika punya resiko. Jadi natrium diklofenak itu salah satu efek sampingnya adalah bisa istilahnya menggerus lambung, istilahnya lambungnya luka. Jadi dia punya efek samping menaikkan produksi HCl asam lambung gitu. Dan kalau dikonsumsi setiap hari Pak Sukiman, hati-hati, dia obat itu diekskresi atau dibuang melalui ginjal. Jadi kalau ibarat orang, kita pernah dengar ya, pasien sakit lutut, asam urat, terus sering beli obat di warung ya, obat anti nyeri di warung, lama-lama dia gagal ginjal. Nah itu sama, jadi obat anti nyeri yang Bapak konsumsi itu mempunyai resiko ya, memang belum tentu terjadi, tapi punya resiko merusak ginjal juga. Jadi saran saya Pak Sukiman, sebaiknya daripada tumbas obat sendiri, sebaiknya tindak ke rumah sakit terdekat, konsultasi oleh dokter ortopedi, dokter tulang atau dokter saraf atau dokter penyakit dalam, konsultan reumatologi. Apakah obat ini perlu dilanjutkan atau tidak, dan perlu dilakukan evaluasi untuk fungsi ginjalnya, karena takutnya ternyata Pak Sukiman ginjalnya sudah bermasalah nih, kan kasihan panjenengan. Begitu jawaban kami. Baik. Terima kasih Dokter Gama, ini sudah terjawab ya dari Pak Sukiman ya. Kita kembali membuka di line telepon kami di 5803333 sembari menunggu ini Dok. Tadi sudah dijawab ya, resiko gagal jantung ini bisa menyerang ke siapa saja begitu
Saya jadi deg-degan ini. Kita harus mulai screening diri nih. Jadi sadar diri nih ya bagaimana biar jantung kita tetap sehat. Nah, bagaimana nih terkait itu nih cara apa ya? Misalnya kita ini mencegah atau mungkin menjaga jantung kita agar terhindar dari gagal jantung ini, Dokter Gama. Oke. Jadi kita pakai yang alami dulu, Mas Panji. Jadi yang pertama rekomendasi adalah kita harus melakukan exercise. Jadi exercise yang disarankan adalah 3 hingga 5 kali seminggu dengan waktu exercise-nya 30 menit. Jadi kita bisa melakukan high intensity training. Jadi kita bisa, yang paling gampang adalah yang paling murah, Mas. Apa itu? Jalan cepat atau sepeda atau berenang. Itu rekomendasinya. Tetap boleh berolahraga begitu ya, Dok? Boleh, tetap boleh berolahraga. Jadi tapi pada pasien gagal jantung memang olahraga pada pasien gagal jantung harus diukur dulu oleh Pak Dokter jantungnya. Tapi kalau untuk mencegah, misalnya Mas Panji, populasi sehat, ya mulai sekarang jangan nunggu sakit untuk olahraga. Bisa kita mulai exercise 30 menit 3-5 kali seminggu seperti itu. Yang kedua, mungkin kita bisa jaga makanan, Mas. Jadi sekarang itu banyak makanan yang ultra processed food yang lagi hits nih, MBG itu. Nah, itu yang asin-asin, yang manis-manis ya. Itu harus kita kurang, kita jaga, terutama sekarang yang lagi gampang kita cari adalah seperti gorengan, jeroan, santan-santan. Nah, itu kenapa dulu mbah-mbah kita umurnya panjang, kalau kita sekarang orang masih muda kok gampang penyakitan, karena kalau dulu cari makanan yang enak-enak itu sulit, Mas Panji. Nah, sekarang kita tinggal duduk aja, pencet ini jadi datang ke rumah makanannya seperti itu. Jadi dari olahraga dan makanan ini. Ya. Udah ada yang bergabung ini dari tadi ternyata. Ini. Siap, monggo. Baik, kita langsung sapa ini. Makan siang bersama RRI Pro 1 Yogyakarta dengan siapa ini? Pak Beni. Monggo ini Pak Beni. Monggo silakan langsung ke Dokter Gama ini. Ya, Pak Dokter, kalau orang yang ciri-cirinya bagaimana kalau orang itu tanda-tandanya kena jantung, karena ada rasanya di dada sebelah, di dada belakang sebelah kiri itu nyeri lah, itu apakah rasanya kayak nggak enak gitu loh di antara endong-endong itu loh, Dokter, di belakang itu kayaknya nyeri gitu. Itu yang pertama. Apa itu kena jantung, apa ciri-ciri jantung, apa bagaimana? Teman-teman tuh ini untuk dokter baik gitu lah. Makanya kebetulan ini ada tanya dokter, saya sekalian tanya. Baik. Itu yang kedua, kalau misalnya gitu dulu kan pernah ada gejala mah gitu. Lalu itu kalau misalnya minum putih gitu, memang kalau main itu paling banyak saya bangun pagi itu paling banyak 1,5 gelas lah gitu. Tapi itu tidak glek semuanya habis gitu. Jadi minumnya sedikit seruput gitu. Itu lalu kembrobios buahnya, keringatnya seperti mandi itu. Apakah itu sudah ya ciri-cirinya seperti yang jantung tadi? Jadi rasanya itu dari omong-omong gitu, kadang-kadang kita membuat jadi kita takut. Ini dokter, menurut penjelasannya. Ini kok Mas. Baik. Terima kasih Pak Beni. Monggo silakan Dok. Ini yang pertama tadi terkait dengan ciri-ciri penyakit jantung ya, ini tadi sudah dijelaskan, tapi nggak apa-apa. Yang lebih spesifik mungkin yang dirasakan sama Pak Beni di belakang dada ini sebelah kiri ini merasa tidak enak. Monggo silakan Dokter Gama. Baik. Pak Beni, jadi tanda-tandanya yang paling khas adalah tadi Pak Beni. Jadi nyeri dadanya itu muncul kalau panjenengan aktivitas. Jadi bukan nyeri dada yang muncul saat jenengan lagi nyantai, lagi tiduran, lagi leren. Jadi harus misalnya jenengan nembe mandi, atau biasanya pasien nembe naik motor, atau nembe mencangkul, atau nembe nopo. Biasanya nyeri dadanya kalau jantung itu khasnya adalah saat aktivitas. Terus apabila nyeri dadanya jenengan di entong-entong tadi itu dipengaruhi oleh gerak napa mboten. Misalnya jenengan nyeri yang di situ dipakai gerak kok makin nyeri. Nah, itu kemungkinan besar bukan jantung, ya. Jadi kalau nyerinya jantung adalah maksudnya gerak adalah gerakan tangan gitu, tangan memutar gitu. Tapi kalau dipakai jalan itu nyeri, nah itu baru nyeri dadanya jantung. Lalu nyeri dadanya jantung itu seperti tembus
ke belakang, tembus ke punggung belakang, dan disertai keringat dingin. Nah, ini menyambung dari pertanyaan yang kedua. Jadi Pak Beni tadi bertanya mengenai minum air putihnya banyak nggih Mas nggih. Keringatnya bisa banyak satu badan gitu nggih katanya nggih. Brobios begitu. Brobios ya. Enggak apa-apa selama keringatnya itu tidak istilahnya tidak muncul disertai keluhan nyeri dada, enggak masalah. Itu adalah normal. Jadi keringat yang banyak ya karena minumnya banyak aja. Jadi karena intake-nya banyak, ya output-nya banyak. Nah, kebetulan Bapak saat itu mungkin basal metabolic rate-nya tinggi sehingga keringatnya keluarnya banyak. Bisa jadi ada beberapa pasien yang minumnya banyak, keluarnya lewat pipis juga ada. Ada juga yang keluarnya lewat keringat. Itu enggak masalah selama tidak ada nyeri dada. Tapi kalau Bapak ada keringat dingin dan disertai dadanya itu ampek, dadanya seperti tertimpa benda berat. Nah, keluar keringat dingin. Nah, itu saatnya Bapak Beni bawa ke IGD, rumah sakit terdekat. Jadi itu adalah tanda awal dari serangan jantung. Gitu Mas Panji. Baik, sudah terjawab ini Pak Beni ya. Dan tidak terasa ini, Dok, ini sudah menjelang pukul 13 waktu Indonesia Barat. Untuk penutup saja ini Dok, bagaimana ini terkait dengan tema kita hari ini menjaga jantung tetap sehat. Silakan Dokter Gama. Oke. Jadi kami berpesan pada mitra sehat RRI Pro di mana gagal jantung ini merupakan bukan akhir dari segalanya. Ya, kalau memang dari mitra sehat sudah terdiagnosis gagal jantung, mitra sehat bisa periksa ke dokter spesialis di rumah sakit yang terdekat. Ya, di mana nanti kita akan merawat pasien gagal jantung, insya Allah akan kondisinya baik-baik saja. Jadi jangan takut dengan diagnosa tersebut, cuman kita perlu lebih mengenal lebih dalam aja. Dan untuk yang belum sakit, jangan sampai kena gagal jantung. Nah, kita harus tahu tanda dan gejala tadi. Apabila kita mudah lelah, tidur harus pakai bantal tinggi 4-3 bantal, sering terbangun malam hari karena sesak, ya terus istilahnya kalau kakinya mudah bengkak, sering batuk di malam hari, pasien merasa deg-degan terus, kok dadanya kok deg-degan terus nggak nyaman. Nah, itu saatnya panjenengan semua populasi sehat ini harus screening ya Mas Panji, screening ke rumah sakit yang ada dokter jantungnya, rumah sakit terdekat. Sekian dari kami, nanti bisa konsultasi lebih panjang di Rumah Sakit Sleman kalau berkenan. Itu Mas Panji. Terima kasih Dokter Gama untuk bincang-bincangnya pagi hari ini. Semoga manfaat ini Dokter Gama. Selamat melanjutkan aktivitas, sehat selalu Dokter Gama. Ya, terima kasih Mas Panji. Baik, pendengar, demikian tadi ya bincang-bincang kita untuk dialog siang hari dengan segmen Maksi bersama RRI Pro 1 Yogyakarta. Semoga perbincangan kami hari ini menjadi manfaat dan edukasi untuk kita semua. Dan akhirnya saya Panji Wojo bersama seluruh kerabat kerja tugas mengucapkan terima kasih. Jangan kemana-mana, setelah ini kita akan update